Yakobus 4 ayat 4. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan karena demi mendapat penerimaan dari dunia kita menjadikan diri kita tuh musuh Allah. Yang artinya apa? Kita tuh yang sudah ngerti kebenaran, kita yang harusnya sudah mengenal Tuhan, itu jangan sampai ikut arus dunia yang menyesatkan. Nah, kalau Anda sudah ngerti kebenaran, Anda sudah kenal Tuhan, kita tuh harus ngerti bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Yang artinya gini, jangan jadi sama lagi dengan dunia ini. Tuhan itu bawa kita dari dosa kepada terang, dari kegelapan kepada terang. Jangan sampai kita balik lagi jadi gelap. Kadang kita berusaha nyenengin hati teman-teman kita takut kehilangan teman-teman kita ya udah gue ikut deh gitu. Kita lebih nyenengin dunia, tapi kita melukai hati Allah gitu. Kita mencoba diterima sama dunia, tapi kita melukai hati Allah. Makanya firman Tuhan berkata, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Bukannya Tuhan suruh kita musuhin teman-teman kita, jangan salah. Justru Tuhan mengasihi dunia ini, amin. Dia ingin mereka selamat. Tapi ketika saya bertobat, saya benar-benar meninggalkan pergaulan saya yang salah. Saya tidak benci teman-teman saya, kalau mereka ketemu saya masih say hello, mereka masih cipika-cipiki. Pernah ngajak makan 1 kali aja saya mau, tapi kalau hangout, dekat, enggak lagi. Saya juga enggak sok-sok bertingkah, mentang-mentang udah jadi pendeta, enggak. Tapi Bapak Ibu dengar baik, teman-teman saya yang pernah kenal siapa saya di masa remaja, itu bilang gini, lu tahu enggak si Henny loh jadi pendeta, lu bayangin. Nah ngerti kan? Artinya saya yang dulu dan saya yang diubahkan Tuhan jauh beda. Bisa paham maksud saya? Saya ini dulu nakal, ke diskotik juga, ngerokok dulu, nakal, ikut-ikutan teman padahal gak suka. Bisa minum, asal jangan banyak, alergi saya. Mabuk 1 kali, 2 kali ya pernah lah. Saya tahu dunia malam kayak apa. Tapi waktu saya mulai ikut Tuhan, saya tinggalin itu semua. Nah pertanyaan saya, kita yang sudah di dalam Tuhan, kita masih buat gak yang sama dengan sebelum kita kenal Tuhan? Jangan sampai karena persahabatan kita dengan dunia, kita jadi musuh Allah. Yang mengerti katakan amin. Roma 12 ayat kedua, kita baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya tuh meyakini firman Tuhan ini, bahwa orang gak akan berubah hidupnya kalau akal budinya gak dibaharui. Maksudnya apa? Dulu saya kalau disuruh diet, jaga makan, itu sulit. Because I love food. My enjoyment, my most enjoyment in life is food. Shopping number 2. Ya, culinary is number 1. Kalau saya ke negara manapun, I choose to go eat local food rather than restaurant. Aku upset banget kalau pelayanan ke Medan diajak makan restoran. Chinese food, my God. Saya bilang, come on take me ke Selat Panjang. Jalan Semarang. Yang ngerti makanan Medan katakan haleluya. Saya mau makan BPK. Iya dong, segala jenis BPK di Medan, jangan lewat. Ondo is still my favorite. Tesalonika oke lah. Kalau ada yang rekomendasi lain lagi tolong bilang. Saya makan yang local food. Saya love local food. Nah, tapi setelah saya tambah umur, ternyata badan gak ikut kerjasama dengan mulut. Makan dikit gemuk, makan dikit gemuk. Dan ketika saya mulai sadar, enggak Henny, lu gak boleh gemuk, lu jelek banget kalau gendut. Saya duduk ngadep kaca gitu ya. Itu apaan tuh di perut? Bola. Kaget saya. Itu bukan kantong dolar.
Saya lihat diri saya sendiri, my God Henny, you cannot be like this. Paha mulai ada lemak-lemak gitu, my God this is not me, gak boleh gini. Saya mulai olahraga, mulai nahan mulut, mulai jaga makan. Saya mulai sadar begini, gua kalau gak jaga badan, umur gua pendek nih. Sementara pimpinan Tuhan dalam hidup saya, visi dari Tuhan begitu panjang. Nyekolahin anak kan gak bentar ya Bapak Ibu ya. Kalau mau lihat 1000 pemimpin lahir di hidup saya, paling enggak 10 orang dari 1000, saya mesti panjang umur gitu loh. Nah, suami saya tuh ganteng banget lagi. Jadi kalau sayanya tambah bulat, nanti dia selingkuh lagi. Ntar dia bilang gini, abis istri saya makin jelek, no excuse ya. Bapak pendeta gak boleh selingkuh. Tapi anyway, you know, masa dia ke gereja khotbah yang datang cantik-cantik kayak gini, langsing-langsing kayak gini, ya kan? Begitu pulang ke rumah lihat istrinya kayak udah kayak bola gitu kan. Ilfil lah pasti. Jadi pembaharuan akal budi saya adalah, gue gak boleh gendut. Kalau gendut itu penyakitan, nanti saya kelihatan kayak bola, nanti Jojo gak setia, gawat. Saya harus berubah. Nah, karena pemikiran ini, saya kerja keras Bapak Ibu. Saya yang gak suka treadmill, terpaksa. Sambil nonton 60 Minutes, sambil nonton khotbah saya sendiri. Supaya screening sekalian kerja. Saya treadmill 45 menit gitu kan. Pernah nembus 1 jam lebih. Demi Jojo gitu. Dan saya ganti. Kadang-kadang kalau udah lagi bete sama Jojo saya ganti. Demi bisa makan enak, demi makan enak gitu. Karena suami saya bilang kalau mau makan harus olahraga. Bapak Ibu, saya jadi berubah. Hidup saya jadi berubah. Meskipun nambah dikit dari terakhir diet. Tapi saya konsisten olahraga. Nah saya berubah dari orang yang malas olahraga jadi mau olahraga karena perubahan cara berpikir saya. Jadi kalau Anda mau berubah, di sini harus berubah dulu. Nah saya mau bikin ini Anda berubah hari ini. Firman Tuhan katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya lu gak boleh sama kayak dunia. Gak boleh sama. Bu Heni kalau gak boleh sama ntar kita hidup di dunia kayak apa? Freak gitu. Enggak freak. Dengar baik. Mari belajar siapa kita dalam pandangan Allah. Karena kita enggak akan bisa berubah kalau yang kita peduliin tuh pandangan dunia. Nanti dunia lihat gue aneh lagi. Enggak. Kamu harus ngerti pandangan Allah, kamu siapa. Mari kita lihat Roma 8 ayat 16. Sama-sama yuk. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa yang keras. Saya adalah anak-anak Allah. 3, 2, 1. Yohanes 1 ayat 12. Sama-sama yuk. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Satu lagi, 1 Yohanes 3 ayat 1. Sama-sama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Katakan kanan kirimu, kamu adalah anak-anak Allah. Yang namanya anak harus mencerminkan karakter bapaknya. Amin. Kalau enggak, kamu anak pungut. Dengar baik. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak Allah, kita enggak serupa dengan setan, kita serupa Allah. Amin. Kalau Anda sadar saya anak bapak saya anak Allah, saya gak boleh jadi sama dengan dunia tapi serupa dengan bapak saya. Nah Axel itu punya karakter yang mirip banget kayak suamiku ini, Mr. Jojo. Dia sendiri menyadarinya, sampai-sampai dia bilang gini, I'm really my dad's son. Artinya gue bener-bener anak bapak gue gitu. Why? Jadi Pak Jojo katanya suka ngomelin dia. Kamu tuh ya kalau minum air tuh jangan 1 botol nggak habis kamu udah buka lagi. Terus kamu buka lagi. Jadi di kamar Axel itu ada 3 botol dengan air yang tersisa setengah sedikit gitu kan. Masih ada sisa gitu. Tapi dia udah buka yang baru. Terus suatu malam dia ke kamar kami. Dia lihat di meja bapaknya. Botol itu air tersisa-sisa. Begitu masuk dia langsung bilang gini, papa bisa bilangin aku dia sendiri kalau minum air masih sisa-sisa udah buka lagi. Di samping ranjangnya, di mejanya. Saya langsung bilang gini, ya memang kamu mirip bapakmu. Saya kan orangnya kaku. Turun dari mimbar ini saya akan lebih diem dari di mimbar. Nah
Suami saya itu ramahnya minta ampun. Dan Excel super duper ramah. Diplomasi tingkat tinggi. Persis bapaknya dari kecil. Mau apa? Ngomongnya muter dulu ke Eropa, ke Asia, baru balik lagi ke intinya. Sama persis suami saya kalau lagi pengen beli apa, itu ngajak saya ngobrol tuh pintar banget. Dari Jepang, Asia, Eropa, dia bisa argumentasi tingkat tinggi lalu intinya gini, gue mau beli ini. Gitu, persis sama. Mudah-mudahan setianya sama. Tapi masalahnya galaknya sama. Haleluya. Nah kita sebagai anak-anak Allah, kita harus punya karakter Bapa kita. Karakter anak Allah yang pertama adalah pembawa damai. Katakan aku harus jadi pembawa damai. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak Tuhan pembawa damai, anak setan tukang bikin ribut. Kamu yang mana? Amsal 6 ayat 12 sampai 14 kita baca yuk. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Ada orang-orang tuh yang suka banget bikin ribut, cari gara-gara sama orang dan hidupnya tuh mulutnya serong, yang artinya apa? Suka banget nyinyirin orang gitu loh. Suka banget nilai hidup orang lain. Sebenarnya masalah yang sedang terjadi di Indonesia saat ini gara-gara apa? Mulut. Hidup tuh jangan mulutnya serong. Nah, orang yang hatinya penuh tipu muslihat, merencanakan kejahatan, tukang bikin ribut sama orang. Kami baru rekrut staf baru di ICI dan dia bilang sama saya gini, Bu, saya belum masuk ICI aja, udah ada teman saya yang nyampein gosip tentang ICI. Astaga, ini orang Kristen ya, parah ya gitu ya. Nah, tapi saya mau bilang gini, kalau kita tuh anak Allah, harusnya kita tuh pembawa damai, bukan penimbul pertengkaran. Amin. Di rumah tangga, kita tuh mengawinkan dua keluarga yang berbeda. Jangan sampai gara-gara mulut kita nih mulutmu nih, pegang mulutmu. Mulut, jangan bikin ribut. Ngomong sama diri sendiri. Jangan gara-gara mulut, kakak adik berantem. Ipar-ipar, katakan amin. Jangan gara-gara mulut orang tua sama anak jadi bertengkar. Katakan amin. Jangan menimbulkan pertengkaran. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 nih. Lihat, 6 perkara ini dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yuk kita baca ayat 17 sama-sama. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Hati-hati ya, jangan suka bikin ribut. Jangan ngadu domba orang. Jangan bikin hubungan orang rusak gara-gara omongan kita. Tuhan gak suka, itu kebencian di mata Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan menyimpan kepahitan. Supaya Anda tidak menebar pahit di hati orang. Jangan menimbulkan kerusuhan dan jangan sampai menebarkan dusta. Pokoknya hidup tuh harus baik, mulut tuh harus baik, amen. Karena banyak kali kota tenang-tenang, bangsa tenang-tenang lagi membangun, gara-gara ada mulut yang gak dijaga jadi ribut. Aduh, ironis banget ya, bener gak sih? Semua cuma urusan mulut. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kayak gini loh, kalau Anda pahit, kalau Anda luka sama orang, saran saya, kalau Anda tidak bisa datangi orang itu untuk selesaikan, ampuni aja. Kalau masih belum puas, ya udah paling gak cerita sama orang yang Anda percaya gitu loh. Tapi kalau Anda enggak beresin luka, sakit hati, dendam, Anda malah cerita kayak ember bocor kemana-mana. Anda tuh ngotorin hati orang. Sedangkan hati itu paling berharga di mata Allah, betul enggak?
Hati baik-baik dikotorin sampah. Makanya jemaat ICI harus dewasa. Jangan kasih telingamu untuk sampah. Orang-orang yang nyeritain orang lain yang gak ada urusannya sama kamu, ngapain kamu dengerin? Apalagi kalau yang diomongin belum tentu benar. Harusnya kamu ngomong sama orang itu, orang tuh ada bagus, ada jeleknya. Jangan cuma ingat jeleknya, ingat kebaikannya. Karena sifat manusia tuh ya, 1000 kebaikan dilupakan, kesalahan 1 diingat seumur hidup. Betul nggak? Jadi orang tuh ya, kita harus membawa influence yang baik, membawa kedamaian. Jangan kompor. Masa? Iya tuh bener tuh, tempo hari dia juga kayak gitu sama gua. Kompor meledup loh. Harusnya tuh kalau ada yang ngejelekin si A, si B ke kamu tuh membawa kedamaian, siram pakai air supaya dingin. Udahlah, namanya juga manusia. Orang bisa bikin salah, ampunin aja. Kayak lu bener aja, gitu kan. Saya tuh kalau udah orang curhat-curhat marah sama si A, si B. Udahlah, mau beresin gak? Sini gue bantuin. Gak mau beres? Udah ampunin aja. Orang pasti ada bagus, ada jeleknya. Ingat baiknya aja. Ada amin? Karakter anak Allah yang kedua. Hidup dipimpin roh Allah. Hidup kita sebagai anak-anak Allah harus dipimpin roh Allah, bukan apa kata dunia. Nah, Roma 8:14 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Mari cek hidupmu. Hidupmu lebih dipimpin firman, apa kata teman? Hidupmu lebih dipimpin oleh roh Allah atau apa kata dunia? Kata dunia, kumpul kebo tuh biasa. Kata dunia, nyeleweng itu biasa. Kata dunia, nyuri dikit-dikit tuh biasa. Kata dunia, bohong itu ada bohong putih, bohong hitam. Tapi kata firman apa? Yohanes 14:26. Roh Kudus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu akan ngajarin kita segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Anda bertanya, Bu Heni gimana caranya ngebedain suara Tuhan sama suara kita? Ini penting. Suara Tuhan tidak akan pernah jauh dari firman Tuhan. Pasti sesuai firman. Karena Roh Kudus bertugas mengajarkan kepada kita firman Tuhan, apa yang Yesus ajarkan. Nah, bagaimana membedakan pimpinan suara kita sendiri dan suara Roh Kudus? Lihat buah roh. Galatia 5:22-23, kita baca yuk. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Anda mau bedain itu suara Anda atau suara Roh Kudus? Roh Kudus itu gak akan bicara di luar firman. Yang kedua, buah dari Roh Kudus selalu mendatangkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Contoh, waktu Anda mau mencuri, suara roh berkata, jangan penguasaan diri. Waktu Anda marah sama pasanganmu, Roh Kudus suruh Anda sabar. Waktu Anda punya kesempatan untuk selingkuh, Roh Kudus berkata, setialah. Selalu gak jauh dari buahnya. Amen. Nah, yang berikutnya karena waktu terbatas. Karakter anak Allah nomor 3. Hidup di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita tuh mampu mengasihi orang lain itu karena kita punya roh Allah di hati kita. Orang yang gak mampu mengasihi orang lain bisa dipastikan 100% dia gak punya roh Allah di dalam hatinya. Orang-orang yang seperti apa? Orang yang kejam, bengis, sadis, jahat. Udah pasti tidak ada roh Allah di hatinya. Kalau dia sampai bisa merancangkan kejahatan, membunuh orang yang gak bersalah, menipu orang, merugikan orang, udah bisa dipastikan roh Allah gak ada di hatinya. Orang yang punya roh Allah itu punya kasih di hatinya. Roma 5 ayat 5 berkata, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, waktu kita terima Roh Kudus, Tuhan itu kasih hatinya buat kita.
Kita mampu mengasihi orang lain, kita mampu mengampuni kesalahan orang, bahkan kita mampu mengasihi musuh kita. Waktu satu kali saya ketemu sama orang yang pernah menyakiti saya. Waktu saya lihat dia gitu, ini real story ya. Tiba-tiba tuh gak tahu kenapa, saya kayak ngerasa kasihan sama dia gitu. Tiba-tiba saya kayak ngerasa sayang sama orang ini. Padahal jelas ini orang sudah melukai saya gitu. Saya hampiri dia dan saya peluk dia. Saya cuma tahu hati saya tuh kayak gak bisa ditahan. Ada rasa sayang yang begitu penuh sampai saya harus tumpahkan gitu. Saya percaya itu karya Roh Kudus dalam hati kita. Nah, kita sebagai anak Allah, jangan hidup dipimpin perasaan. Gue benci pokoknya. Gue mau balas pokoknya. Enggak, ikutin pimpinan Roh Allah. Saya percaya kalau kita tuh punya Roh Kudus di hati kita. Kita tuh mampu mengasihi orang. Ngampunin kesalahan orang. Pasti bisa. Amin. Jangan simpan kebencian, karena kalau kamu simpan kepahitan dan kebencian, kamu sedang mengusir Roh Kudus dari hatimu. Karena segala kepahitan, kebencian, amarah itu membuat Roh Kudus tidak betah tinggal di hati kita. 1 Yohanes 3 ayat 10 bilang begini, baca sama-sama yuk. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Orang kalau gak bisa mengasihi saudaranya, dia anak iblis. Tapi anak-anak Allah pasti mengasihi sesamanya. Katakan amin. Karakter anak Allah yang keempat, hidup dalam ketaatan, kekudusan dan kebenaran, bukan hidup dalam dosa. 1 Petrus 1 ayat 14-16 kita baca yuk. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Tuhan mau anak-anak Allah itu hidupnya kudus, hidup benar, hidup dalam ketaatan, bukan hidup dalam dosa. Tanda mutlak orang mengasihi Allah adalah mereka taat akan perintah Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, Yesus bilang, kamu akan menuruti segala perintahku. Tanda kalau kita mengasihi orang tuh kita ikutin maunya. Udah jangan banyak tanya, ikutin aja maunya. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita akan hidup taat. Saya tahu yang paling berat itu bagi banyak orang adalah mengalahkan daging. Nafsu, contoh, sebenarnya saya khotbah di sini cukup keras. Tapi bolak-balik saya tahu persis. Saya udah khotbah aja orang masih hidup dalam dosa kok. Saya udah khotbah sekeras apapun orang masih suka mabuk kok. Saya khotbah sekeras apapun orang masih judi kok. Saya khotbah sekeras apapun orang masih berzina kok. Kadang-kadang kayak gini, kayak ngerasa, apa gak ada gunanya ya gue khotbah selama ini ya. Kayak yang, apa yang bisa mendidik jemaat, bahkan pengerja untuk hidup takut akan Tuhan. Kalau udah dikhotbahin sekeras ini aja gak mau berubah gitu loh. Bahkan orang yang sudah pelayanan, yang persis selalu ada di sini gitu kan. Begitu saya tahu, belum nikah udah check-in hotel gitu kan. Sedih banget hati saya gitu loh. Kenapa sih sulit mengasihi Allah? Orang yang mengasihi Allah itu pasti taat firman Allah. Jangan ngikutin nafsu pada waktu kebodohanmu, nanti kamu nyesel. Jangan ngikutin nafsu. Makan misal banyak-banyak yang lemak-lemak, yang kolesterol. Tahu-tahu triglycerid naik lah, fatty liver lah. Habis itu nyesel kan? Makanya kuasai diri gitu loh. Amen. Anda daripada ya bikin dosa cabul-cabul gitu, nikah aja. Daripada nonton film porno, udah bilang sama papa mamamu, saya mau kerja, saya mau nikah. Ngapain cuma nonton, ngotorin mata. Kata firman Tuhan, daripada matamu bikin kamu masuk ke neraka, cungkil aja buang. Ayo, mau dicungkil matanya. Kalau yang doyan ngomongin orang ya, saya kasih tahu, lidah tuh dikerat loh. Lidah yang dikerat, itu baca di firman Tuhan. Mau dikerat lidahnya.
Mendingan tobat sekarang daripada besok di neraka lidahmu dikerat. Amen. Saya lagi doain seseorang dan tiba-tiba saya dapat penglihatan. Dia di dalam kegelapan, tangannya diikat dan lidahnya dikerat. Wow, saya kaget. Ini akibat orang yang gak ada kerjaan yang ngomongin orang terus nih. Guys, jangan main-main sama dosa, amin. Tanda anak Allah tuh hidup taat dalam kekudusan. Hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Saya percaya kalau roh Allah tuh tinggal di hati kita tuh pasti tobat. Karena karya roh Allah di dalam hidup manusia adalah menginsyafkan kita akan dosa. Tapi kalau nggak insyaf, jangan-jangan ada yang salah. Roh Allah mungkin sudah nggak diam di hati Anda. Yang artinya murka Allah jadi bagian Anda. Jangan sampai itu terjadi. Makanya Raja Daud berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Karena Roh Kudus di hati kita adalah meterai keselamatan. Orang yang dipilih Tuhan untuk selamat adalah yang punya roh Allah di dalam hatinya. Itu meterai namanya. Ditandain. Inilah yang akan terima keselamatan. Ada roh Allah dalam hatinya. Amen. Yuk jangan main-main lagi sama dosa. Saya udah gak tahu harus khotbah segalak apa. 1 Yohanes 3 ayat 9. Kita sama-sama baca. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Baca ini baik-baik. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis tadi kita baca. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Jadi kalau Anda sampai nggak bisa tobat, kemungkinannya cuma ini. Anda sudah nggak menjadi bagian lagi dalam apa yang Tuhan tetapkan. Karena Anda tidak berasal dari Dia. Ada orang yang menyia-nyiakan kasih karunia. Tapi ada orang yang memang harus binasa. Yuk jangan sampai kita binasa cuma gara-gara nafsu. Jangan ikut kata dunia. Dunia bilang it's okay bro. Enggak, menurut firman enggak oke. Gua anak Allah. Amen. Aku harus hidup dalam kekudusan. Enggak sama kok bu, kita berlima ke gereja juga. Kita berlima Kristen, tapi kita berlima sama-sama berbuat dosa. Bareng-bareng kita. Iya abis itu lu masuk neraka bareng-bareng gue bilangin. Yang terakhir, gak apa-apa kadang-kadang memang harus ditakut-takutin. Soalnya kalau gak ditakut-takutin, nanti celaka beneran. Daripada Anda gak selamat, daripada Anda binasa, mendingan saya bikin Anda takut sekarang. Amen. Karakter anak-anak yang kelima. Tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Roma 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abah, ya Bapa. Orang yang sadar dia anak Allah, dia tidak hidup lagi dalam ketakutan. Ketakutan apa? Yang pertama, ketakut mati. Orang yang sadar dia anak Allah, dia tidak takut mati. Kenapa? Karena waktu kita dipanggil Tuhan, kita pulang ke pangkuan Bapa yang mengasihi kita. Kan kita anaknya. Orang yang menyebut anak-anak Allah adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan Allah. Dia sudah minta ampun, dia bertobat sungguh-sungguh, dia hidup baru. Karena itu tidak lagi ada rasa takut. Karena dia tahu kapan aja Tuhan panggil saya, cuma satu tujuan saya yaitu sorga. Bersama-sama dengan Bapa dalam kerajaan kekal, katakan amin. Takut yang kedua, bicara soal takut tentang penghidupan. Khawatir tentang hidup ini. Firman Tuhan berkata, saya mau bacakan dalam Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 6 ayat 31 bilang gini, sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saya percaya bahwa kalau kita orang tua, kita gak mungkin biarin anak kita kekurangan. Kita pasti pengen anak kita itu semua kebutuhannya tercukupi, benar gak? Kemarin Chloe Zoe kami tinggalkan di Sydney, Australia untuk cari kerja. Nah sementara belum dapat kerja, saya kasih kartu kredit.
Saya bilang gini, sampai kamu butuh apa-apa dan kamu tidak punya uang, pakai aja kartu kredit mama. Nanti mama yang bayar dari sini. Bapak Ibu, waktu kami pulang ke Indonesia, seminggu kemudian oleh anugerah Tuhan, Chloe Zoe dapat pekerjaan. Sesuai jurusan kuliah mereka S1-nya tuh Airport and Airline Management. Nah sekarang mereka kerja di bandara Kingsford Sydney. Puji Tuhan. Nah waktu mereka udah dapat kerja, tahu gak kalimat pertama yang keluar dari mulut mereka apa? Mama, kalau aku nanti udah terima gaji, mama gak usah kirim uang lagi. Wah sedih banget. Terharu banget. Karena apa? Ini anak kecil yang saya lahirkan, yang saya besarkan dan sekarang bisa ngomong gini sama mamahnya. Mama gak usah kasih saya uang lagi. Bapak Ibu, saya percaya hati Bapak di sorga pasti lebih daripada saya. Dia pengen bisa kasih kita yang terbaik, benar gak? Jadi kalau kita sadar kita anaknya, kita gak perlu khawatir sama hidup ini. Kelihatannya gak semua yang kita inginkan itu terjadi sesuai kenyataan. Tapi kalau kita percaya Bapak kita sayang kita, Dia pemelihara kita. Amen. Kalau ada di antara Anda yang masih takut mati hari ini, Anda yang masih khawatir sama hidupmu, kamu harus sadar saya anak Allah. Saya akhiri, ingat baik-baik, karakter anak Allah itu pembawa damai. Karakter anak Allah hidupnya dipimpin Roh Allah. Karakter anak Allah itu hidupnya di dalam kasih. Karakter anak Allah hidup dalam ketaatan, kekudusan dan kebenaran. Yang kelima, anak Allah itu tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sekali lagi katakan, saya anak Allah. 3, 2, 1, saya anak Allah. Bapa di sorga, kami berdoa agar kami tidak lagi hidup menurut pandangan dunia. Tapi kami berani menjadi berbeda. Karena kami adalah anak-anak Allah. Kami gak ikut apa kata dunia. Kami gak ikut budaya dunia ini. Karena kami sadar kami adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Berkati umatmu dan hambamu berdoa, lindungi mereka. Jauhkan dari segala yang jahat. Jauhkan dari segala kecelakaan. Jauhkan dari niat-niat jahat orang. Perlindunganmu sempurna, kuasa darahmu tutup bungkus mereka dan malaikatmu jagai mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed Sunday. Take care, stay safe. God bless you.